Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan bagaimana economic outlook tahun 2021. Mungkin buat Anda para pekerja, para pebisnis ingin tahu seperti apa sih kondisi ekonomi kita tahun 2021, tantangannya seperti apa, peluang apa yang bisa saya ambil, peluang apa yang bisa terjadi di tahun 2021. Baik saja, sudah terhubung bersama-sama dengan kita ya. Beliau adalah seorang ekonom yang sangat luar biasa, Bapak Bima Yudhistira. Sudah bergabung bersama kita, ekonom dari Indef. Pak Bima Yudhistira, selamat siang Pak Bima. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, baik, Sehat, alhamdulillah. sudah makan siang? Ya, sudah. Sudah ya Pak ya. Kira-kira seperti apa ekonomi kita tahun 2021 Pak? Sudah siap menginformasikan kepada kita semua? Oke, baik. Langsung saja Bapak Ibu, ini dia Bapak Bima Yudhistira, Outlook Ekonomi 2021. Selamat menyaksikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada OPEXCON yang sudah kedua atau ketiga kali ini mengundang saya untuk menyampaikan terkait dengan outlook ekonomi, dan spesifik nanti kita akan bicara peluang-peluang apa saja dan tantangan tahun 2021. Yang paling penting adalah kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi. Memang di tahun 2020 diperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih mengalami kontraksi. Kontraksinya kisaran 1,5% negatif. Tapi Indonesia tidak sendiri karena bersama dengan negara-negara lain yang mengalami kontraksi. Bahkan perkiraan kontraksi misalnya di Malaysia, kemudian di Thailand itu relatif cukup dalam. Hanya ada beberapa negara seperti Vietnam, kemudian China yang pertumbuhannya sudah mulai positif. Nah, untuk tahun 2021 ini kita proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 2,5%. Kenapa? Karena 2,5% ini melihat bahwa distribusi dan produksi vaksin itu sudah mulai berjalan. Kemudian asumsi lainnya adalah adanya pemulihan konsumsi rumah tangga dan daya beli dengan harapan COVID-19-nya ini sudah mengalami penurunan sejak awal tahun 2021. Kenapa pertanyaannya tidak kembali ke level 5%? Memang butuh waktu. Kenapa tidak kembali ke level 5%? Ini disebabkan oleh pertama, kita tidak sendirian karena melihat kinerja ekspor juga. Ini tergantung permintaan di negara-negara maju. Bagaimana kondisi di Amerika, bagaimana kondisi di Jepang dan Korea Selatan misalnya, ini akan berpengaruh terhadap sisi ekspor. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana belanja pemerintah, nanti saya akan bahas sedikit bagaimana prospek dari belanja pemerintah 2021. Oleh karena itu kita cukup moderat. Walaupun yang jadi pertanyaan adalah negara-negara lain seperti Vietnam, kemudian Cina, bahkan Malaysia ini diproyeksikan oleh Bank Dunia pertumbuhannya di atas 6%. Makanya dalam situasi COVID dan situasi resesi ekonomi, tidak hanya Indonesia yang sedang memperbaiki diri, tapi juga negara-negara tetangga. Nanti berkaitan juga dengan peluang relokasi industri, khususnya dari China ini mau ke negara mana yang lebih siap dalam hal infrastruktur, SDM, teknologi, kemudian juga regulasi atau birokrasi. Terkait dengan perkembangan vaksin COVID-19, yang menarik sekarang ini sudah ada 6 yang diproduksi secara terbatas atau limited use ya. Jadi salah satunya adalah Pfizer, kemudian Moderna, dan ini tinggal menunggu satu lagi dari AstraZeneca, perkembangannya yang terakhir seperti apa. Karena sempat AstraZeneca dan Johnson ini tertunda karena adanya efek samping dari penggunaan vaksin. Tapi kita berharap yang sudah uji klinis tahap akhir, kemudian sudah bisa didistribusikan, ini harapannya pada Desember atau Januari sudah ada 1 atau 2 vaksin. Nanti tinggal kemudian pemerintah melakukan kerjasama secara bilateral, baik melalui BUMN kepada perusahaan pembuat vaksin ataupun kerjasama negara dengan negara. Tapi berita baiknya adalah sekarang vaksin seperti Pfizer ini sudah 95% tingkat keberhasilannya. Ini salah satu vaksin yang diharapkan tahun 2021 pertama kali akan diproduksi dan distribusikan.
terkait dengan vaksin, permasalahannya bukan hanya sekedar produksinya sebenarnya, tapi masalah yang lebih mendasar lagi adalah distribusinya. Karena beberapa pengalaman vaksin itu harus didistribusikan dengan kondisi-kondisi misalnya minus suhu yang sangat dingin, bisa sampai minus 5 sampai 70 derajat. Kemudian juga dilihat dari letak geografis Indonesia, tentunya ini butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi kalau vaksin ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kita hitung, ada hitung-hitungan sederhana, kira-kira dibutuhkan biaya 75 triliun rupiah. Pada waktu itu asumsinya menggunakan kerjasama Bio Farma dan Sinovac. Nah ini tinggal apakah pemerintah siap dan ready dengan anggaran 75 triliun pada APBN 2021 ke depan. Nah kita juga melihat pergerakan masyarakat di Indonesia, kelas menengah ke atas, ini yang paling serius menanggapi COVID-19, punya isu yang spesifik terkait dengan kesehatan, dan mereka yang menggerakkan ekonomi kita, khususnya kelas menengah atas ini menguasai lebih dari 45% total pengeluaran nasional, sehingga mereka merespon adanya COVID-19 sejak awal kasus pertama. Ini mereka mencoba untuk menahan diri untuk tidak berpergian ke luar rumah. Biasanya ini kan sebentar lagi ada Natal Tahun Baru, ini biasanya akan ada lonjakan kunjungan ke Bali. Kalau uangnya banyak sedikit ke Singapura, kalau uangnya lebih banyak lagi biasanya jalan-jalan ke Eropa. Itu dalam kondisi yang normal. Tapi dalam kondisi COVID dan pandemi, ini sepertinya memang konsumsi rumah tangganya masih ditahan dulu. Salah satunya juga menunggu kabar dari vaksin ya. Nah ini artinya kita mengalami situasi di mana mobilitas penduduk khususnya ke retail ini memang belum sepenuhnya kembali normal. Apa yang terjadi sebenarnya kalau kita membedakan kelas konsumsi masyarakat berdasarkan jumlah simpanan atau tabungan, maka akan terlihat bahwa tidak semua golongan masyarakat itu mengalami tekanan daya beli. Jadi saya tidak sepakat kalau disebut daya beli kita melemah. Itu konsumen yang mana dulu? Karena konsumen yang kelas menengah bawah betul. Secara year to date dari mulai Januari sampai bulan Juni, nilai simpanan di bawah 100 juta naik kecil sekali, hanya naik 0,6%. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang paling atas, simpanan di bank di atas 5 miliar rupiah, itu tumbuhnya 7,3% dari mulai awal tahun. Nah, untuk yang kelas paling atas ini, mereka bukan turun daya belinya, tapi mereka mengalihkan uang pendapatannya kepada aset yang lebih aman. Nah, ini kan ada kecenderungan bahwa yang punya rekening 3.000 triliun secara total ini sedang menunggu waktu kapan mereka mulai berbelanja kembali. Dan ini adalah segitiga dari kelas konsumen yang ada di Indonesia. Dan setiap konsumen itu sebenarnya punya kecenderungan yang berbeda terhadap perilaku konsumsi selama masa pandemi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha selalu saya sarankan membaca ulang bagaimana perilaku konsumen atau consumer behavior, trennya seperti apa, dibagi pada kelas-kelas tertentu. Karena kalau kita misalkan melihat 40% pendapatan yang paling bawah, ini penguasaannya hanya 17,7% terhadap total konsumsi. Tidak adanya pandemi, tidak adanya resesi ekonomi, sebenarnya tidak terlalu banyak merubah kehidupan mereka. Kemudian naik lagi ada kelas menengah, itu menguasai 36% dari total pengeluaran secara nasional. Ini mereka saving atau menabung itu karena keterpaksaan. Karena memang mereka melakukan tabungan untuk berjaga-jaga jika mereka di PHK, jika mereka kehilangan pendapatan, dan cenderung untuk menurunkan gaya hidup. Jadi ada fenomena misalkan di industri fashion atau pakaian jadi, dalam situasi resesi ekonomi, mereka menunda pembelian baju atau ada kecenderungan di Indonesia membeli baju-baju bekas atau baju-baju yang disebut sebagai thrift store. Itu di media sosial laris sekali, baju-baju yang kemudian branded tapi bekas. Nah ini karena mereka menurunkan gaya hidupnya. Untuk yang 20% paling atas, ini mereka paling khawatir terkait dengan pandemi, kemudian mereka lebih melek informasi karena mereka nggak membacanya dari media sosial.
Mereka tidak membaca dari media-media nasional. Mereka mendapatkan informasi untuk kelas paling atas ini dari fund manager atau manajer investasi. Nah, dari sektor manufaktur, kita melihat ada kecenderungan secara nasional maupun secara global, ini sudah mulai ada pembalikan arah manufaktur, dilihat dari PMI manufaktur. Ini menunjukkan kalau sudah mulai naik lagi, harapannya bisa di atas level 50. Ini ada indikasi bahwa manufaktur sudah mulai menyiapkan diri terhadap pemulihan ekonomi, mulai membeli bahan baku kembali, kapasitas produksinya kemudian ditingkatkan, sudah mulai merekrut karyawan kembali, walaupun ini agregat, tidak spesifik sektoral-sektoral tertentu, tapi agregasi. Ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Jepang, India, Thailand, dan Vietnam, masa terberat di industri manufaktur itu adalah bulan April 2020. Kemudian setelah itu fluktuatif, tapi cenderung mengalami kenaikan PMI manufaktur. Artinya sudah mulai bergairah kembali. Nah, ini ada indikator inflasi kita sangat rendah, kemudian dana asing relatif banyak masuk ke bursa saham karena pengaruh dari Pilpres Amerika Serikat yang cukup positif. Kemudian juga progres vaksin tadi juga disambut oleh pasar keuangan. Dua indikator ini membuat Bank Indonesia berkeinginan untuk menurunkan suku bunga. Kemarin sudah turun suku bunga 25 basis poin. Tahun 2021 kemungkinan besar akan dipotong lagi bunga acuan Bank Indonesia 25 sampai 50 basis poin. Tujuannya adalah pertama, Bank Indonesia juga melihat nilai tukar rupiah ini kalau tidak ditahan ini mungkin bisa di bawah 13.000. Artinya rupiah yang terlalu kuat juga tidak diinginkan oleh otoritas moneter karena akan berdampak pada sisi ekspor. Sehingga ini akan ada diturunkan suku bunganya sehingga daya tarik untuk membeli instrumen berbasis bunga seperti deposito, kemudian surat utang itu agak menurun. Kalau suku bunganya turun yang untung adalah dunia usaha juga. Karena modal untuk mendapatkan pinjaman relatif lebih murah, kemudian uang yang tadi diparkir di deposito perbankan, harapannya dengan bunga yang lebih rendah, itu bisa kemudian mengalir ke sektor real. Jadi ini salah satu terobosan kebijakan 2021 yang ditunggu. Berapa banyak Bank Indonesia mau menurunkan lagi suku bunganya. Nah ini kita bicara terkait dengan sektoral. Saya akan masuk dulu sebelum bicara terkait dengan industri manufaktur. Untuk yang sektoral saya mulai dari jasa digital atau ekonomi digital. Jadi di dalam situasi pandemi, ini adalah report yang baru dirilis oleh Google Temasek. Ini memperlihatkan bahwa di antara negara-negara di Asia Tenggara, ternyata pertumbuhan di Indonesia, khususnya untuk digital ekonomi, ini yang kenaikannya relatif paling tinggi. Bahkan di Singapura itu 2019 ke 2020 terjadi penurunan 24%. Ini dari gross merchandise value. Sementara Indonesia naik 11%, Vietnam naik 16%, tapi nilainya relatif kecil dibandingkan Indonesia. Indonesia ada 44 billion US dollar nilai dari ekonomi digital sepanjang tahun 2020. Dan nanti 2025 kita akan meningkat sampai 3 kali lipat menjadi 124 billion US dollar. Nah, jadi ini ekonomi digital semua diuntungkan. Kita melihat adanya pertumbuhan e-commerce bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara rata-rata dunia selama masa pandemi orang terpaksa sebenarnya menggunakan e-commerce. Ada yang memang terbiasa sebelum pandemi seperti generasi milenial, ini sudah mulai menggunakan gadget untuk membeli barang, fintech, dan lain-lain. Tapi untuk generasi X dan baby boomers, ini sebenarnya mereka terpaksa. Karena pilihannya adalah menggunakan e-commerce atau belanja keluar rumah dengan penularan COVID yang masih tinggi. Ini yang menyebabkan Indonesia masuk menjadi negara 10 yang paling tinggi transaksi e-commerce-nya, kita naik 31%, sementara rata-rata dunia naik, tapi naiknya hanya 18%. Indonesia sudah mengalahkan, di sini ada Vietnam, kemudian Jepang, Kanada, negara-negara maju hampir kalah pertumbuhan e-commerce-nya dengan Indonesia. Ini salah satu yang tadi sebelumnya oleh Pak Peter juga dijelaskan ya, saya cukup mendengar dan menarik terkait dengan robot ya, ini perkembangan ke depan. Tadi bisa membuat perencanaan, bisa membuat kemudian
e-commerce bisa barang apa yang akan kita beli, pricing harga dan segala macam berapa, ini makin engage dengan digital ekonomi ke depannya. Ya, kemudian kita melihat kalau pertanyaannya adalah potensinya apa dan apa yang bergeser, produk-produk apa yang dibutuhkan di era COVID dan post-COVID ini sampai kira-kira tahun 2022. Maka yang menarik adalah travel, pariwisata ini sepertinya adalah sektor yang paling belakang untuk pulih atau recovery. Karena penerbangan internasional pun juga masih sangat dibatasi. Transportasi, mobilitas masyarakat ini masih rendah. Barang-barang elektronik itu ternyata di Asia Tenggara penjualannya juga minus 1%. Baju ada, tapi tadi baju yang relatif kualitasnya menengah ke bawah, itu yang kemudian disukai oleh konsumen. Tapi kayak produk kecantikan, ini juga jadi pertanyaan, kenapa produk kecantikan ketika tidak ada pesta, ketika tidak ada nikahan, tidak ada resepsi, biasanya kosmetik itu meningkat misalnya jelang bulan-bulan tertentu. Lebaran pun juga banyak di rumah saja, biasanya sejak adanya Idul Fitri atau H-7 itu terjadi kenaikan penjualan kosmetik. Tapi ini masa pandemi, kenapa produk kecantikan tetap naik 12%? Penjelasannya terkait dengan sosial media. Jadi walaupun pamernya bukan pamer pada waktu kondangan, nikahan, atau acara arisan misalnya, mereka akan pamer di sosial media. Karena selfie di rumah tapi dengan make up dan lain-lain, itu meningkatkan penjualan kosmetik selama masa pandemi. Musik streaming, video streaming seperti Netflix, kemudian pendidikan, grocery atau bahan makanan minuman, ini banyak memang pusat perbelanjaan yang mengalami kerugian, tetapi sebagian besar ini bisa kemudian diantisipasi dengan kenaikan penjualan di minimarket untuk beberapa produk tertentu. Kemudian yang nomor 1 paling naik adalah bergeser kepada makan minuman, tetapi pesan antar secara online atau food delivery. Ini berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya ketertarikan terkait dengan proyek-proyek pemerintah pada tahun 2021, apa yang menjadi fokus dari APBN. Ini kalau ada keterkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, ternyata ada 3 fokus dari APBN tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ada 3 pos yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pos yang pertama adalah terkait dengan proyek infrastruktur. Itu ada di bagian Kementerian PUPR, itu anggarannya akan dinaikkan hampir 2 kali lipat. Dari 75,6 triliun menjadi hampir 150 triliun pada 2021. Nanti akan saya jelaskan alasannya apa, proyek-proyeknya apa secara detail. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pertahanan. Jadi industri pertahanan, industri keamanan, termasuk Polri. Kalau dilihat Polri, Kementerian Pertahanan dan Polri, itu anggarannya juga dinaikkan pada tahun 2021. Jadi yang berkaitan dengan proyek konstruksi, kemudian industri pertahanan, ini akan menjadi sektor yang diprioritaskan dalam belanja pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu bersiap-siap kalau berkaitan dengan 2 sektor tadi, ini peluangnya besar untuk belanja pemerintah 2021. Nah, ketika ada yang bertanya infrastruktur seperti apa, apakah pemindahan ibu kota baru yang menjadi prioritas, ini sampai sekarang belum ada kejelasan soal itu. Karena sebelumnya ada statement bahwa akan dipending dulu untuk pemindahan ibu kota baru. Tapi infrastruktur yang sekarang sedang didorong, itu adalah infrastruktur berkaitan dengan kawasan industri di Batang. Jadi ada pergeseran fokus kawasan industri dari Banten, Jawa Barat, mulai bergeser sekarang ke Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang bertanya area mana yang akan prospeknya bagus untuk pengembangan industri, jawabannya selalu adalah Jawa Tengah. Jawa Timur setelah Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini menarik karena pemerintah punya komitmen untuk mendorong relokasi industri. Seperti kita lihat di sini ada 9 distrik, di mana distrik yang paling besar itu luasannya adalah distrik 3. Yang warna merah itu adalah distrik otomotif. Ini berkaitan dengan pemerintah ingin mengambil peluang dari pembangunan pabrik-pabrik baterai, kemudian komponen electric vehicle atau mobil listrik. Sehingga yang diprioritaskan di dalam kawasan industri Batang sedang progres sekarang berjalan, itu salah satunya adalah otomotif industri. Kemudian ada industri tekstil dan kemudian industri elektronik ada, tetapi yang paling besar ini adalah industri otomotif.
Nah, ini side plan-nya secara lebih spesifik. Kenapa dipilih Batang? Jadi ada Batang, kemudian juga ada Kendal. Ini karena sarana infrastrukturnya relatif mendukung dibandingkan kemudian daerah lain. Nah, ini yang menjadi pertimbangan sehingga ini akan menjadi kawasan yang sangat strategis. Daerah Jawa bagian utara khususnya di Jawa Tengah. Nah, yang terakhir berkaitan dengan kebijakan pemerintah stimulus spend atau pemulihan ekonomi nasional ini, yang menarik adalah pemerintah sudah memberikan banyak sekali dari sisi supply seperti bantuan dana produktif untuk UMKM, bantuan untuk PPh 21 untuk korporasi, dana talangan untuk BUMN misalnya. Tapi pemerintah belum melihat bahwa dari sisi demand ini juga penting. Karena sering ada pengusaha yang bilang bahwa kita mendapatkan pengurangan pajak, kita mendapatkan banyak sekali insentif, ya bahkan pajak hotel restoran itu juga dikurangi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau sisi permintaannya masih lemah atau sisi demand side-nya masih rendah, ya ini percuma juga. Sebenarnya tidak percuma, tapi efek daya dorong terhadap pemulihan ekonomi tidak maksimal. Sementara kalau dari sisi permintaan, itu bagus programnya, ada PKH, sembako, bansos, kemudian ada diskon listrik dan BLT dana desa, tapi sebagian besar dari sisi demand ini menyasar 40% masyarakat pengeluaran yang paling bawah. Sementara tadi masalah kita ini bukan hanya masalah 40% yang paling bawah, tapi konsumsi tidak bergerak karena kelas menengah atas menunda untuk belanja. Nah, ini belum ada insentif atau stimulus khusus bagaimana kelas menengah atas ini bisa kemudian kembali pede untuk berbelanja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Iya, terima kasih kepada Bapak Bima untuk Economic Outlook 2021 ini tentunya. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat informasi buat Bapak Ibu ya. Jadi Anda tahu bagaimana keadaan ekonomi tahun 2021. Dan juga tentunya dari pemaparan Pak tadi kita berdoa semoga di 2021 keadaan perekonomian Indonesia makin luar biasa, makin membaik, dan juga sektor-sektor yang lainnya makin berkembang. Mungkin usaha-usaha yang sekarang lagi mandek atau mungkin lagi berhenti, semoga tahun 2021 semuanya makin membaik. Dan juga satu hal yang terpenting, semoga 2021 COVID-19 dapat beres dengan tuntas. Karena kita berdoa tadi Pak Bima juga ada menyinggung, semoga ada vaksin yang sudah keluar ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Bima buat pemaparannya.